Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lintang Nurlita Atikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan dan komposisi struktur penduduk. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan pembahasan, ketiga pengertian sumber data kependudukan, keempat jenis sumber data kependudukan, yang kelima sensus penduduk, yang keenam registrasi penduduk, yang ketujuh survei penduduk, yang kedelapan pengertian komposisi struktur penduduk, yang kesembilan struktur penduduk berdasarkan umum, yang kesepuluh struktur kependudukan berdasarkan kelamin, yang ke-11 kesimpulan, yang ke-12 yaitu ada referensi. Yang pertama yaitu latar belakang. Penduduk merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk mengetahui kondisi penduduk, diperlukan data kependudukan yang akurat. Data tersebut membantu pemerintah dan peneliti dalam memahami perkembangan penduduk. Oleh karena itu, penting mempelajari sumber data kependudukan dan struktur penduduk dalam ilmu demografi. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. 1. Menjelaskan pengertian sumber data kependudukan. 2. Mengetahui jenis sumber dan kependudukan. Yang ketiga, memahami komposisi atau struktur penduduk. Yang keempat, menjelaskan contoh struktur penduduk dalam demografi. Selanjutnya yaitu pengertian sumber kehidupan. Sumber data kependudukan adalah data yang memberikan informasi mengenai jumlah pertumbuhan dan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Data kependudukan digunakan untuk 1. Perencanaan pembangunan, 2. Penelitian demografi, 3. Penyusunan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada jenis sumber data kependudukan. Dalam ilmu demografi terdapat 3 sumber utama data kependudukan, yaitu 1. Sensus penduduk, 2. Registrasi penduduk atau pencatatan sipil, yang ketiga survei penduduk. Sumber ini saling melengkapi dan memberikan informasi mengenai kondisi penduduk. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. 1. Mencakup seluruh penduduk. 2. Dilakukan secara serentak. 3. Biasanya setiap 10 tahun sekali. Contoh di Indonesia yaitu ada sensus penduduk 2010 dan sensus penduduk 2020. Selanjutnya yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk secara terus-menerus. Contohnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Di Indonesia, pencatatan ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil. Survei penduduk. Survei penduduk adalah pengumpulan data kependudukan melalui sampel penduduk. Tujuan survei yaitu memperoleh data lebih rinci dan melengkapi data sensus. Contoh survei di Indonesia yaitu Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Pengertian komposisi struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan. Struktur penduduk membantu memahami kondisi sosial suatu masyarakat. Struktur penduduk berdasarkan umur.
Struktur umur biasanya dibagi menjadi 0-14 tahun usia muda, 15-64 usia produktif, 65 tahun ke atas usia lanjut. Pembagian ini digunakan untuk melihat potensi tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Struktur penduduk juga dapat dilihat dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan disebut seks ratio. Seks ratio digunakan untuk mengetahui keseimbangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 1. Data kependudukan sangat penting dalam analisis demografi. 2. Terdapat 3 sumber utama data kependudukan yaitu sensus, registrasi, dan survei. 3. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. 4. Struktur penduduk membantu memahami kondisi sosial serta perencanaan pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.